Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Bagi yang nungguin videonya aku yang terbaru. Tapi berhubung situasi corona gini, ini situasi prihatin kalau menurut aku. Terpaksa bikin videonya sendiri, nggak ada temen, kosong, bukan sulap, bukan sihir, tapi emang kosong beneran. Emang di rumah aja udah 3 bulanan ini atau hampir 4 bulan ini di rumah aja, kerja di rumah, ngapa-ngapain di rumah. Jadi cuman keluar itu 1 minggu 1 kali untuk belanja aja, dan kadang pun belanja online gitu. Nah, intinya hari ini mau bikin video yang agak beda, konten yang agak beda. Mau video conference sama salah satu misteri guest yang selalu nongol di videonya aku. Siapa lagi kalau bukan? Lihat aja siapa. Tapi sebelum kita lihat video konferensinya, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya aku, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Jadi, Wak. ini apa kabar nih Mas Sudah? Wak, gimana kabarnya? Kangen nggak sama aku, Wak? Ya, sedikit lah ya, Wak. Kita udah berapa lama ya, Wak, nggak ketemu? 3 bulan Udah ada 3 nggak ya? bulan nggak ketemu, Wak. Selama shutdown ya, Wak. Entah Wak, shutdown bahasanya apa, lockdown. Lockdown, PSBB boleh lah, Wak. Semuanya ya. Kalau di sini nggak tahu ya, Wak. Mereka nggak nyebutnya shutdown, nggak menyebutnya lockdown kalau nggak salah. Di sini mereka apa nyebutnya namanya, shutdown nggak sih? Iya, Tapi aku sih egal ya, Wak. Aku terserah sih. Egal, entah apa itulah, stay Yang penting- home, Yang working penting from home, makanya apa di segala rumah macam. aja. Bener, Wak. Jadi Ini kita virtual online aja, virtual online, udah virtual online lagi. Kita awak kayak ngeliat gini dulu, awak gara-gara si corona ini, Wak. cocok nggak? Hah? Gimana, Wak? Gara-gara si corona nih kita pakai kayak gini, Wak. Iya nih, sebenarnya kalau mau dilihat ya, kita tilas balik bahasanya, tilas balik. Kalau mau dilihat di sini sebenarnya sebelum sekarang keadaan membaik, itu sama lah kurang lebih sama kayak negara-negara lain ya. Maksudnya apa-apa dibatesin, mau ke supermarket dibatesin, mau keluar rumah dibatesin. Dan untungnya di sini alhamdulillahnya mungkin karena pemerintahnya juga tegas dan juga warganya pada nurut. Ada sih yang beberapa yang ngeyel ya. Tapi maksudnya mayoritasnya itu pada nurutin apa kata pemerintah gitu. Jadi bisa ngeyelnya itu masih bisa masih bisa dimaafkan gitu. Masih bisa dimaafkan. Soalnya sekarang sama negara kita ya, Wak ya. Bener, Wak. Soalnya kalau mau dilihat sekarang itu udah kalau lihat grafiknya udah luar biasa, maksudnya udah melandai lah ya. Sudah memang mulai banyak membaik. di Jerman itu yang terkena sekitar 180 ribuan, hampir 200 87 atau berapa yang terakhir aku lihat kemarin. Cuman kan yang sembuh juga sekitar hampir segituan. Iya bener, Wak. Jadi kalau kita lihat persentasinya itu sebanding. Jadi yang kena itu 187-an, yang sembuh sekitar 169. 169 kalau nggak salah, atau 170. 5.000 berapa? Mungkin bisa cek datanya di Wikipedia. Nanti, atau bener. Kalau yang aku lihat kemarin sih datanya tuh masih masuk akal antara yang sembuh sama yang kena dan yang meninggal gitu. Jadi masih bisa dikontrol, maksudnya masih bisa drastis. Iya benar, diminimalisir. Udah naik terus nggak sih? Dari awal sampai sekarang itu nggak ada turun-turunnya, naik terus, yang ada tambah banyak, bahkan sekarang udah lebih. Benar, yang sedihnya lagi itu kalau kita lihat grafik antara yang kena, yang positif sama yang sembuh dan yang meninggal itu nggak apa ya bilangnya, nggak stabil, nggak seimbang ya nggak sih? Karena yang kenanya banyak, yang sembuhnya sedikit, dan yang meninggalnya udah hampir 8,9% atau 9%, ya nggak sih? Maksudnya udah hampir 10%-nya. Kalau menurut kamu apa sih faktor kenapa negara kita Indonesia itu terus naik, sedangkan negara-negara lain, negara maju seperti Jerman, Eropa dan lainnya itu melandai gitu? Menurut kamu faktor yang paling mempengaruhi itu faktor manusia atau aku cerita alat sedikit teknologinya atau gimana? Aku cerita sedikit background yang maksudnya bukan background, informasi yang aku tahu di sini ya, yang mungkin orang-orang yang tinggal di sini
udah memahamilah gimana cara pemerintahnya tuh bekerja gitu. Yang pertama mereka tegas yang jelas, mereka transparan juga. Jadi setiap hari itu mereka kayak bikin conference gitu loh. Jadi mulai dari pertengahan Maret. Emang mereka, aku sempat kesel ya, sempat sebel juga. Kenapa pemerintah di sini itu mereka terkesan lambat menurut aku. Jadi yang terkena pertama sekali itu kalau nggak salah akhir Februari ya nggak, Pak? Iya Menurut benar di kalau nggak salah Indonesia 28 ya, iya benar. Jadi yang Gugat kan yang karena yang pusat perawatan benar di yang sana. positif pertama itu di bulan Februari akhir. Nah, awal Maret itu mereka belum ada tindakan apa-apa gitu. Jadi agak minggu masih kedua masih ini aja masih non dianggap itu flu biasa gitu loh, kayak virus biasa mungkin. Itu sempat sebel sih. Nah, pertengahan Maret itu udah mulai karena udah banyak, udah ribuan kalau nggak salah udah 1.000 atau udah berapa ribu. Nah, pemerintah akhirnya ngambil tindakan. Banyak yang dibatesin, banyak apa ya? Kayak beberapa ya. Dan ya, itu barengan nggak sih sama yang dengan di Indonesia? Di Indonesia itu juga akhir ya secara announcement ya, apa resmi nyatakan bahwa Indonesia ada virus itu juga akhir Februari atau awal Maret. Enggak akhir Februari, Wak, tapi awal Maret aku ingat banget tanggal 3 atau tanggal 4-an. Jadi minggu awal Maret, Wah. Benar, kalau misalnya di Jerman itu mereka udah nyampe belasan orang yang positif, di Indonesia yang pertama kali itu di tanggal 3 atau tanggal 4 Maret, atau sekitar minggu pertama lah ya, aku lupa Ya, minggu tanggalnya awal juga. Nah Dan itu itu baru 2 orang kan karena yang baru satu, yang di Depok itu kan kasus pertama kalau nggak salah. Kalau di di Kalau awal di Maret itu Jerman. belum, kalau di Jerman itu di awal Maret itu mereka belum ada tindakan gitu ya, maksudnya belum kelihatan, tapi udah dimulai udah ada kayak pemberitahuan, ada announcement bahwa warga negara Jerman itu sudah ada yang terkena. Cuman benar banget. Tapi belum dari pemerintah sendiri belum ngambil tindakan yang ketat gitu. Nah, mereka memulai beberapa apa sih bahasanya itu kayak regulasi gitu ya, Wak. Aturan-aturan itu setelah kayak mulai menerapkan aturan-aturan gitu. Benar, setelah minggu kedua kalau nggak salah ya nggak, Wak? Minggu kedua. Tapi nggak bisa disalahin juga nggak sih pemerintahnya, karena kan setiap hari juga berubah dari WHO-nya. Nah, itu juga gini, mereka juga ada aturan-aturan itu tapi nggak terlalu ketat menurut aku ya. Aku sempat sebel juga sih sama pemerintah di sini karena kelihatan terkesan lambat gitu. Tapi kalau kita lihat lagi sampai sekarang, walaupun mereka lambat, tapi mereka tepat sasaran gitu. Maksudnya target yang mereka mau itu emang kecapai gitu. Misalnya dia mau menekan berapa persen angka penambahan COVID-nya. Ini segreget-gregetnya sama pemerintah Jerman, lebih greget sama pemerintah kita sendiri ya nggak? Bener banget, Wak. Tapi sekali lagi kita nggak, karena kita juga nggak tahu kan, karena setiap hari itu peraturan mulai dari awal Maret itu juga berubah-ubah. Mungkin mungkin karena setiap negara juga mengikuti peraturan dari WHO-nya kali ya. Dan WHO berubah, jadi pemerintahnya berubah, terus warganya juga berubah-ubah. Nah, warga itu sebenarnya kita nggak bisa, kalau kayak di Indonesia juga kita nggak bisa nyalahinnya nggak sih, maksudnya oke lah emang banyak warga yang bandel gitu, tapi ada beberapa juga yang emang mereka butuh mencari maksudnya mencari nafkah yang apa sih, Wak, bahasanya tuh kayak per hari gitu kan, yang income-nya itu per hari. Itu kan income-nya itu banyak pekerja harian yang kalau kita nggak kerja ya nggak makan gitu. Seperti kan pegawai kayak ojol seperti itu. Kalau nggak ada naruh kan nggak ada. Dengar banyak juga yang di PHK nggak sih? Iya, aku dengar yang waktu itu yang banyak itu PHK besar-besaran Ramayana yang di Depok itu nggak sih? Waduh. Itu hampir ini gitu. Aku kurang begitu tahu ya kalau masalah Jerman, mungkin kamu dengar kabar atau apa kalau di Jerman sendiri gini, Wak. Jadi aku itu mulai home office itu pertengahan Maret sampai sekarang. Iya. Walaupun sekarang udah keadaannya membaik ya. Nah, terus ada
kayak kebijakan dari pemerintah itu juga yang mereka ngasih kayak kurs arbeit gitu loh. Jadi pemerintah Kayak membayari bekerja sedikit kurs apa itu? jadi kayak Sebentar, pemerintah kayak nggak full time gitu ya, kayak benar. setengah. Jadi kayak ada kebijakan dari pemerintah. Jadi mereka menamainya tuh kurs arbeit. Jadi maksudnya tuh bukan perusahaan yang membayari gaji si karyawan, tapi dananya itu dapat dari pemerintah, tapi nggak dibayar full, nggak 100%, dapatnya sekitar 60% gitu. Jadi emang banyak juga sih yang di PHK. Di PHK itu misal bukan pegawai tetap itu maksudnya kayak buruh-buruh pabrik gitu. Nah, itu banyak juga yang di PHK. Tapi kalau kayak pegawai kantoran itu banyak, misalnya sekelas Mercedes aja, Wak. Itu mereka menerapkan si kurs arbeit itu. Jadi yang ngebayar bukan si perusahaan, tapi yang ngebayar itu pemerintah. Coba bayangin aja sekelas Mercedes yang perusahaan besar gitu. Yang sebesar itu ya, Benar. perusahaan otomotif. Nah, Ibaratnya apa sih gitu ya perusahaan itu sampai mem-PHK karyawannya gitu kan ya, saking dampak si corona ini besar sekali gitu untuk ekonomi. Nah, pernah dengar nggak apa kalau nggak salah di akhir Maret atau di bulan Maret atau awal April, aku lupa, ada finance-nya si Jerman yang ada isu-isunya dia bunuh diri, nabrakin kereta, diri di kereta gara-gara corona gitu ya. Di provinsi kita, gara-gara di Hessen, Wak. Iya, itu masuk Baden-Württemberg nggak sih? Enggak, Wak. Hessen masuk, dia tuh di daerah Frankfurt. Jadi bukan Frankfurt juga, dekat-dekat Frankfurt. Dia di bagian Hessen. Kalau kita kan BW kan ya. Nah, itu isu-isunya gara-gara dia stres akibat si corona. Tapi itu nggak jelas ya, maksudnya kita nggak bisa mengatakan. Tapi aku itu gagal paham sih kenapa sama orang Jerman yang tipikal orang Jerman kan kalau dia itu stres dan nggak sanggup akan tujuannya atau targetnya tercapai kan mereka lebih baik kayak apa ya, tapi jarang sih kayak ada bunuh diri gitu kan ya. Nah, tapi aku nggak tahu ya, karena beritanya kayak bukan simpang siur juga, nggak jelas pasti meninggalnya gitu. Bisa jadi mungkin karena sakit, stres gitu kan ya. Bisa jadi mungkin ada gangguan mental atau gimana kan nggak tahu. Tapi orang banyak menghubungkan dengan situasi pandemi sekarang. Pandemik sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya orang banyak nanyain bener nggak dia bunuh diri gara-gara si pandemi gini, kita juga nggak bisa memastikan. Kalau berita dari Jermannya sendiri tuh nggak pasti menurut aku, bukan nggak pasti, tapi nggak ada yang menjelaskan detail bahwa gini gitu. Mereka emang lebih gitu menyorot atau gimana aku juga nggak tahu. Tapi perhatiin deh, Wak, kalau di sini kalau ada kayak kriminal atau apa, kalau ada pembunuhan, bunuh diri atau apa-apa, itu nggak jelas beritanya. Kok kita jadi nyimpang kesana. Bukan nggak jelas, mungkin mereka itu lebih kayak apa bahasanya tuh kalau menurut aku sih nggak menutupi ya, Wak, karena selama kita di Jerman itu berita-berita kayak kriminal atau yang semacam itulah ya, semacam kayak bunuh diri atau apa itu jarang terekspos di media atau di televisi gitu. Kayaknya beritanya bagus-bagus aja kayak yang kalau kayak kita kan dibumbui bisa jadi dibikin. Beda nggak sih sama Indonesia? Kalau di Indonesia kan hampir tadi ekspos itu kriminal atau yang pokoknya yang buat kalau nggak berita jelek itu bukan berita gitu. Kalau di Indonesia ya nggak sih? Iya. Benar. Balik lagi ke pandemi ini, jadi dimulai dari pertengahan Maret itu beberapa hampir seluruh perusahaan di Jerman udah mulai memberlakukan namanya home office. Terus kayak tempat-tempat umum mulai banyak yang ditutup, kayak misalnya sekolah, restoran sudah mulai ditutup, dan ditutup dalam arti maksudnya untuk makan di sana ya. Dan sampai sekarang masih bisa kampus itu juga. Benar. Kalau kampus ya. Jadi sudah dibilang kalau misalnya mau mencontoh dari Jerman ya boleh lah ya, maksudnya walaupun mereka terkesan lambat tapi target mereka jelas dan mereka tepat sasaran gitu menurut aku.
Dan yang penting lagi warganya nurut, Wak, gitu. Benar. At least itu mereka tuh takut gitu sama peraturan yang diterapin Jerman, dan bener-bener yang dilakuin di Jerman itu menurut aku kayak yang sanksinya itu bener-bener diterapin gitu, nggak yang mohon maaf nih ya, kalau di Indo kan banyak kan ini ya, kalau lihat di berita itu Banyak yang kadang melanggar ya, Wak. nggak boleh mudik gitu kan ya, tiba-tiba besoknya boleh mudik asalkan ini gitu. Sedangkan Benar. orang Indonesia itu kreatif banget menurut awak ya. Kayak misalkan butuh persyaratan ini ada dijual online. Pernah lihat beritanya nggak, Wak? Kan pemerintah kan ngasih kelonggaran untuk misalnya pebisnis atau untuk pekerja apa gitu yang butuh Iya. untuk keluar daerah, itu diperbolehkan untuk melakukan penerbangan ya Mbak. Jadi kan banyak orang yang ibaratnya mau mudik itu kan memanfaatkan momennya kan emang momen lebaran ya Wak sama puasa, jadi mereka itu memanfaatkan gitu gitu. ya. Nah di situ menurut aku masih Dan kurang tegasnya berarti ya. yang pebisnis itu juga nggak bisa membawa virus nggak ya sih menurut aku ya. Kalau misalkan diterapin, aku nggak tahu apa ya pertimbangannya seperti apa, kenapa yang ini boleh yang ini enggak gitu. Tapi menurut aku ya udah, kalau di awal itu enggak sekalian, maksudnya sampai beberapa hari di hold dulu gitu daripada Benar. setengah-setengah gitu loh. Itu Jadi aku setuju banget sih, Wak. itu menurut aku itu dampaknya beda, yang sedikit dilonggarin sama enggak dilonggarin sama sekali itu sama aja gitu. Mending kalau ini ditutup semuanya gitu. Ya nggak sih? Sebenarnya Wak ada Wak yang aku sangat sesali itu dari Indonesia sendiri ya. Tapi aku maksudnya bukan menggurui karena aku bukan pakarnya. Aku sebagai warga aja yang mengamati situasi yang ada di Indonesia. Warga Aku takut salah jelata gitu maksudnya. bisa Tapi ini kalau ya. menurut aku kenapa nggak membandingkan juga dengan Jerman, karena Jerman negara berkembang, sudah berkembang gitu. Kita Sudah sedang maju, berkembang. bukan berkembang lagi. Duitnya Jerman ya lebih banyak pasti ya, maksudnya negaranya, kas negaranya lebih banyak gitu. Dan Ya, mereka makanya, lebih siap secara finance juga menurut makanya aku. Wak, kenapa mereka mampu membayari warga mereka yang maksudnya tidak bekerja. Yang terkena Makanya dampak. ada sistem si Kurzarbeit tadi gitu. Jadi biar warga nggak kehilangan pekerjaan, mereka tetap dibayar dan bisa tetap hidup walaupun gajinya nggak full gitu kan. Itu kan luar biasa ya. Tapi kita nggak bisa membandingkan. Kita nggak bisa menerapkan apa yang diterapkan di Jerman di Indonesia juga gitu. Menurut aku dari awal harus tegas banget menurut aku. Kalau dari awal udah tegas, nggak akan sampai banyak gitu. Contoh aja, bukan mau membanggakan juga Malaysia sebagai negara tetangga, enggak. Tapi ada teman yang tinggal di sana, dia bilang gini, di Malaysia itu ketat banget. Kalau mau belanja katanya yang harus keluar itu cuma kepala keluarga. Terus apalagi aku kurang tahu kalau Malaysia kurang mengikuti. Itu ada teman aku yang tinggal di sana, jadi dia nggak keluar sama sekali, emang di rumah aja. Dan kalau mau belanja pun itu cuma suaminya yang belanja, dia bilang gitu. Terus teman aku orang Malaysia, dia bilang juga katanya kalau di Malaysia siapa yang melanggar nanti kena hukum gitu. Sama kayak di Jerman Wak, di bulan April kalau nggak salah itu udah mulai bukan puncak juga, kayak mau mulai grafiknya udah mulai agak menurun gitu ya, akhir April. Ada pasangan suami istri di Munchen kalau nggak salah, mereka kebetulan kan udah mau masuk summer gitu ya Wak, jadi mereka mau beli es krim gitu, dan kebetulan ada polisi di sana, mereka kena denda Wak sekitar 400 atau 300 euro, pokoknya ratusan euro lah. Oh iya, yang apa di kafe itu kan. Benar, maksudnya kan kalau emang kita tidak bisa memberlakukan kayak misalnya denda atau dan lain-lain, ya dikasih hukuman apa gitu. Kayak misalnya aku lihat. Jadi intinya kalau di Jerman itu sanksi itu benar-benar diberlakukan. Nah kalau kita nih enggak Wak, kita ada sanksi tuh, ada kayak misalnya di Palembang itu yang aku dengar, siapa yang keluar dari maksudnya di masa PSBB, kalau ada orang yang keluar rumah tanpa urusan yang penting dan lain-lain, itu akan maksudnya dimasukin ke ini Wak, apa sih, kayak asrama haji gitu loh Wak. Asrama haji itu kayak kayak isolasi, karantina. Kayak di isolasi, tempat isolasi. Lah orang yang nggak ada pekerjaan seneng Wak, karena kenapa dikasih makan? Jadi dikasih dapat rumah gitu kan. Sedih Wak maksudnya. Jadi sanksinya itu nggak
apa keras nggak menurut bikin aku. nggak bikin orang takut menurut aku ya. Jadi Malah di Indonesia kriminal kayak orang ini kan dikeluarin dari penjara karena corona ini. Aku nggak tahu kenapa orang yang di penjara dikeluarin gitu. Maksudnya kan maksudnya gimana penyebarannya kan udah di dalam ya. Justru kan di dalam kan diisolasi kan kalau di penjara itu. benar, Terus itu kalau juga dikeluarin itu yang aku kurang nggak masuk tahu akal aku menurut aku. apakah mereka itu menyempatkan, aku nggak tahu. Terus atau takut misalkan ada kurir yang masuk ke dalam terus membawa virus terus menyebarkan ke seluruh itu. Tapi kan itu kalau di penjara itu sama aja kayak diisolasi nggak sih? Ngapain dikeluarin gitu? Malah Bener, banyak. itu aku setuju banget Wak. Bener, aku sependapat. Kenapa? Karena mereka kan udah di dalam ya. Maksudnya kalau nggak ada kontak, dibatasin aja, nggak usah kontak sama orang luar dulu gitu selama di lockdown. Iya, ya meskipun aku nggak begitu paham ya masalah itu. Cuman aku itu malah heran kenapa pendapat malah yang pribadi. dikeluarin itu yang malah menguntungkan mereka, pihak mereka gitu. Maksudnya ada beberapa mungkin pejabat, ada beberapa entahlah. Mungkin kayak aji mumpung aja sih menurut aku. Tapi Nah, itu aku nggak akan kurang komen sependapat itu ya, lah. Tapi Nggak emang akan gitu Wak. komen lebih gitu. Emang bukan di negara kita aja, tapi di luar juga katanya memberlakukan itu. Nah, mereka mencontoh, Oh, di takut Jerman jadi sendiri masalah. aku nggak sih, aku kayaknya belum pernah dengar pemerintah Jerman ngeluarin. Kalau Jerman belum, aku nggak dengar. Belum kan, nggak ada kan. Maksudnya ini aku juga kurang ini apakah itu kayaknya nggak ada dari WHO deh, harus dari penjara Kalau nggak harus. salah itu di mana ya Wak? Lupa, ada negara Eropa juga memberlakukan itu gitu. Jadi untuk mengurangi penyebaran si COVID ini, mereka mengeluarkan beberapa Mengurangi jumlah ini. mengurangi jumlahnya biar nggak terlalu padat. Padahal kalau mau dilihat secara logika juga, kalau yang udah di dalam ya udah di dalam ya nggak sih? Yang penting Iya, ibaratnya kan orang yang diisolasi kan juga sama di dalam gitu kan. Cuman mungkin kapasitas penjaranya itu mungkin biasanya satu kamar itu satu orang, misalkan itu diisi 5 orang, mungkin aku nggak tahu ya, karena aku kurang mengikuti lah kalau yang kayak gitu menurut aku. Ini cuma pengen ini aja sih, apa bedanya pemerintah kita sama pemerintah Jerman dalam menangani COVID. Kenapa di Indonesia itu terus naik, sedangkan di Jerman itu terus ini gitu. Apa? Di Jerman mengatasi gitu. Sebenarnya di Jerman itu naiknya luar biasa. Bentar Wak. Kalau di Jerman itu sendiri, kalau mau dilihat grafik, sebenarnya luar biasa juga penambahannya, nggak sih? Ada yang malah berlipat-lipat. Tapi mereka, makanya kayak kata aku tadi, mereka targetnya jelas gitu. Jadi saat sudah puncaknya itu kalau nggak salah di bulan Mei ya Wak, akhir April Mei gitu. Nah itu udah puncaknya itu mereka coba semakin menekan gitu. Sudah diberlakukan masker tadi di tanggal 27 April kalau nggak salah. Itu udah wajib untuk gunain masker, kalau enggak kena denda kalau nggak salah. Terus distansi itu juga semakin ketat, per orang itu kalau misalnya kayak di supermarket sudah dibatasin jaraknya itu 1,5 sampai 2 meter. Terus ada beberapa mall juga, supermarket gitu, yang misalnya kayak Penny Wak, di salah satu supermarket di sini juga mereka membatasi orang yang masuk gitu, bisa cuman maksimum 10 orang, setelah beberapa orang keluar baru masuk lagi yang lain yang baru. Oke. Terus pemerintahnya juga ada loh kayak gitu, tapi bukan supermarket kayak kantor biasa gitu. Nah terus ini Wak, pemerintahnya menjamin, karena di akhir Maret itu kan pada kaget ya orang di sini, jadi orang banyak beli tisu itu dalam jumlah banyak Wak, udah kayak mau setahun, udah kayak mau habis gitu loh. Jadi pernah aku ke supermarket itu sampai tisu tuh habis. Enggak ini enggak berlaku kalau di Indonesia ya Wak. Nah kalau tisu yang ibaratnya itu alat-alat bahan-bahan untuk apa ya, higienis gitu udah pada habis gitu ya, sabun-sabun, terus disinfektan. Ini tisu ini kan ya, mohon maaf, bukan tisu makan. Tisu toilet benar. Karena di sini orang gunain tisu toilet kan, bukan air gitu. Ya buat nah ini. Itu udah di akhir Maret itu udah pada habis gitu. Itu barang langka jadinya, selain masker ya.
Selain masker sama disinfektan itu barang langka banget. Nah Kalau terus buat kita sih nggak apa-apa ya, Wak, ada air udah ada air tercukup. benar. Nah jadi si pemerintahnya bilang kalian jangan kaget gitu, jangan ibaratnya tuh kagok jadi beli barang itu dalam jumlah banyak, harus pikirin kepala keluarga yang lain juga karena mereka membutuhkan gitu. Pemerintahnya bilang kita menjamin kalian gak akan kekurangan bahan makanan, gak akan Ketersediaan kekurangan semuanya sudah. disinfektan dan lain-lain. Jadi mereka ngejamin banget. Dan nah disitulah warga mulai kayak normal gitu loh, ngebeli seperlunya gitu. Seperlunya saja. Kalau untuk di sini untuk menerapkan new normal, aku udah setuju banget karena memang ini lagi tahapnya ke normal gitu. Menurut aku Lagi ya. kayak pemulihan gitu kan ya. Benar, karena Lagi dari grafik sendiri yang bertambah perharinya sudah makin berkurang gitu. Terus di luar juga orang sudah kembali beraktivitas, kantor-kantor udah mulai pada buka dalam arti sudah tidak menerapkan lagi home office. Ada beberapa yang masih gitu. Bayangin aja kayak aku sekarang masih home office, padahal kalau mau dilihat situasi di luar sudah sangat-sangat membaik gitu. Nah sekarang udah mulai ibaratnya kalau pemerintah di sini pun mau menerapkan new normal itu udah wajar gitu. Nah kalau untuk di Indonesia, kalau aku pribadi sih aku enggak. gimana ya? Ya, Masih jauh. tapi gimana ya, mau new normal mau enggak sama aja gitu. Kayak misalkan contohnya di Malang tempat aku itu ya, katanya PSBB gitu, itu kan 1 kali putaran. Kayaknya nggak ada perbedaan antara sebelum PSBB dan sesudah PSBB. Mungkin perbedaannya cuma di checkpoint di perbatasan kota aja gitu loh, dicek misalkan yang masuk dicek suhu. Tapi suhu juga nggak sih, nggak saat itu kita tahu bahwa orang tersebut terkena COVID apa enggak kan? Maksudnya bisa jadi mungkin demam biasa. Maksudnya nggak bisa langsung itu dan hasil tesnya itu nunggu beberapa hari nggak sih kalau di Indo ini itu? penting banget Wak. Kalau kita mau lihat perbedaan hasil tes di Indonesia sama di sini gitu, berapa lamanya? Kalau di Indonesia sekitar 5 harian atau satu minggu kan untuk yang swab itu kalau nggak salah. Benar. Lama pokoknya. Nah kalau di sini itu bisa cuma 24 jam Wak. Ada udah yang beda cuma 5 teknologi jam. ya. Tergantung maksudnya. Sama nggak sih kalau di Indo kan kita pakai PCR gitu kan ya? Nah itu aku nggak tahu, Bukan kalau yang nggak rapid salah test mereka gitu. pakai standar dari WHO kan emang. Cuman mungkin teknologinya ada yang dari sini, ada yang dari Cina, ada yang dari ini, mungkin Nah itu beda-beda. kalau ya, untuk itu mungkin. aku kurang paham, tapi yang aku dengar dari kakak aku, kebetulan kakak aku dia salah satu tenaga medis juga, jadi aku tanyain kan, gimana sih hasil tesnya gitu, berapa lama hasil tesnya keluar gitu, dan kok bisa, kalaupun lama kok bisa selambat itu gitu. Nah yang info yang aku dapetin itu sebenarnya hasil tes itu bisa cepet, tapi yang ngerjain di labnya itu yang nggak ada orang ngerjain itu karena udah kebanyakan, sampelnya itu udah banyak Wak. Oke. Dan hasil tesnya itu makanya jadi bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi ibaratnya sempat orang udah meninggal dulu baru tahu dia positif gitu, kayak ada beberapa kasus kan. Kalau di sini enggak, dia paling lama itu 24 jam setahu aku. Jadi emang cepat gitu. Dan aku juga dapat info, nggak tahu info ini valid atau enggak. Aku pernah baca satu artikel gitu bahwa di Jerman sebelum si COVID itu masuk ke Jerman, mereka pemerintah sudah menyiapkan sekitar puluhan ribu rumah sakit dan tenaga medis. Jadi mereka udah siap gitu untuk berperang ibaratnya sama si pandemi ini. Ibaratnya itu udah well ya, ya, teknologinya ada, terus SDM-nya juga nurut-nurut ya. Ada sih yang bandel tapi kan nggak sebandel ini kita kan ya. Kita ya, bener banget. Ya intinya dari perbincangan yang ngalor ngidul ini, intinya kalau dari aku pribadi sih balik lagi, warganya harus disiplin, pemerintahnya harus tegas, aturannya harus pasti, harus ada target yang jelas, dan contohlah negara-negara yang sudah berhasil atau ya bisa dibilang mulai berhasil gitu.
Jadi Iya, bisa benar. cepat pulih gitu. Kita kan Ini rindu ya, Wak. maksudnya Rindu keluar rumah tanpa masker gitu nggak? rindu makan es krim di luar kayak ini bareng-bareng tanpa harus apa ya jaga jarak. Masa iya kita ngobrol jauh-jauhan emang mau tengkar gitu kan ya? Kan nggak Bener mungkin banget. ya kan? Dikira kita mau ini mau main berantem di luar. Iya, Wak. Bayangin aja aku di sini selama si pandemi ini, kalau habis belanja, aku kan belanja 1 minggu atau 2 minggu sekali nih. Habis belanja itu udah kayak orang gila. Barang-barang itu dielapin pakai disinfektan, cuci tangan beberapa kali, sering Udah banget kayak sampai lebay gitu loh murid-murid ya kan. Kayak cuci tangan habis itu megang apa-apa dikit itu rasanya pengen mau bener. pakai desinfektan atau Kadang cuci muka tangan. tuh gatel ya, tapi ditahan gimana. Maksudnya kalau lagi di luar tangan itu nggak nyentuh muka gitu. Sama, Iya benar. bayangin aja, Wak, bernafas aja takut, Wak, di luar. Napas aja takut ya. Padahal bebas apa nggak usah ini tapi hikmahnya dari COVID ini sih menurut aku apa kayak kita lebih jaga kebersihan nggak sih yang biasanya gitu Banget. jarang Yang cuci jorok tangan jadi tapi cuci bersih ya nggak? tangan. Ada bagusnya juga sih si COVID ini terus mungkin yang biasanya macet udah nggak ada macet lagi terus apa Bener lagi ya banget. Lebih eh, peduli yang di lingkungan kali ya, Bali bisa itu dibilang. bahkan ada apa ikan apa yang tampak di Venezia itu juga ini karena mungkin ini kali ya bumi kita itu butuh istirahat gitu. Bener banget. Tapi emang bener sih, ada hikmahnya juga. Dan yang jelas kita berdoa ya nggak, untuk negara tercinta kita semoga cepat pulih. Aku pribadi walaupun di sini sudah, maksudnya kita juga walaupun di sini sudah membaik ya, Wak. Maksudnya udah mulai normal lagi, kembali normal, tapi kita berharap juga Semoga khususnya di lebih kembali Indonesia normal cepat gitu. pulih juga gitu. Karena kita rindu Iya, ya nggak dan sih, rindu suasana iya rindu tanpa semuanya rindu keluar, rindu ketemu bener keluarga tanpa besar, harus takut keluar rumah gitu. tanpa harus saling mencurigai. Jangan-jangan dia Bener, bawa jangan-jangan virus, itu jangan-jangan gitu. Padahal itu banget. keluarga sendiri ya nggak sih? Udah yang kayak wah gitu. Kayak ini nggak sih awkward nggak sih kayak merasa kita bersih Bener sendiri. banget. Padahal Itu mungkin sih kita yang fase bawa itu udah virus kan melewati gitu. banget. Jadi semoga kembali normal gitu. Maksudnya di lain topik bahwa itu ada konspirasi atau enggak gitu. Yang penting bahwa virus ini bahaya itu udah pasti dan semoga ini cepat teratasi baik di Amin. Indonesia, di Jerman dan di seluruh negara lainnya. Terus bisa kembali normal, penerbangan dibuka, terus maksudnya semuanya lah kembali normal gitu. Jadi inilah aku udah nggak bisa berkata-kata apa lagi tuh udah yang Sama, kayak Wak. banyak Kita banget berharap yang banget sih, gitu. khususnya maksudnya dunia membaik, cepat pulih, khususnya Cepat di negara pulih. kita ya. Terus meskipun setelah ini apa maksudnya tetap kebiasaan hidup bersih juga di Itu penting ini banget, tetap bener. Karena dijalani penyakit nggak gitu. tahu ya Jadi datang dari nggak mana ada aja. virus yang lain gitu karena mungkin banyak akan muncul virus-virus lainnya gitu. Mungkin hikmahnya itu sih lebih hidup bersih, mungkin apa ya lebih inilah aware terhadap kesehatan bahwa kesehatan itu penting gitu. Banget. Terlepas Iya, dari gitu. konspirasi yang ada ya nggak ya, yang lagi heboh-hebohnya. Iya, mau itu kita percaya atau enggak, yang penting semuanya kembali normal gitu. Mau itu Bener. konspirasi, mau Kalau dari aku pribadi sih, ya mungkin aku di percaya tengah-tengah nggak sih ya, kamu? Kira-kira antara kamu percaya percaya sama nggak enggak. itu dibuat gitu? Apa? Kira-kira kamu ini nggak percaya nggak kalau virus ini dibuat? Gitu? Sempet ada percaya, Kepikiran gitu ya? sempet kepikiran apa benar mau yang depopulasi dan lain-lain itu, tapi balik lagi yang jelas emang kita harus bersih sih menurut aku. Bisa aja virus dari mana-mana gitu. Oke, kalau Pernah gitu percaya? pernah ya. Ya, ini kita sering-sering ini apa meskipun apa si COVID memisahkan kita berdua aja. Ya elah. Tapi Padahal tetap maksudnya kan kita harus memperkaya si Zoom ini kan sama Yes. atau Skype ini kan gitu. Video online ya. Semua apa-apa Video online online. gitu. Sekarang orang Semua udah online ke digital sekarang. semua. Positifnya. Jadi sekarang Asal nggak ini pacar online suami online ya. ya elah. Balik lagi ya.
Oke, kalau Ya. gitu terima kasih sekali lagi Mas Huda. Sok banget lah. Terima kasih sudah mengundang saya. Thank you for having me, so artis. Siapa lo gitu ya. Siapa lu gitu ya. Jadi Thank you jangan for lupa having me, gitu kan. ke YouTube channelnya juga, ke YouTube channel Mas Huda juga. Iya, nanti Kalau mau diupdate ngeliat terus. kita berdua lagi. Dan apa ya? Udah lupa Wak cara closing. Jangan lupa guys, tetap subscribe, like video ini. Bener, jangan lupa di subscribe videonya, jangan lupa ya. Di sharing Iya, juga, di like tentang juga. sharing apa perbincangan ngalor ngidul kita. Banget. Virtual ini ngalor ngidul. Ya udah, jadi terima kasih bagi yang nonton video ini, dan jangan lupa apa ya Wak, di komen juga ya. Mungkin ada ide video yang lain. Mungkin Tapi menurut yang kalian jelas tetap online. ini enggak, aku pengen tahu juga kalian setuju nggak kalau di Indonesia diterapin new normal gitu. Bener banget. Ini Dari gitu. kalian pribadi setuju nggak udah diterapin? Banyak nggak yang setuju new normal atau kalian malah suka new normal karena kalian bosan di rumah? Udah nggak tahan di rumah aja ya. Banget. Bosan Oke, ya. dan makasih Mas Udi sekali lagi, dan see you Bye-bye. next video, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.